Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badrina Alfi dari kelas 4B Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka FKIP. Saya di sini akan menjabarkan hasil observasi mengenai pengenalan lapangan persekolahan atau PLP. Observasi ini dilakukan dikarenakan kondisi kita saat ini yang tidak memungkinkan untuk terjun langsung ke tempat atau sekolahan yang biasa dituju secara offline. Biasanya ada kebiasaan nggak sih Bu yang dilakukan sama guru-guru maupun para siswanya sebelum melaksanakan pembelajaran dari pembelajaran saat offline maupun saat daring? Oh gitu. Jadi gini, selama pembelajaran daring, jadi kita itu guru-guru biasanya menyapa murid biasanya dengan video atau juga pokoknya melalui WA group. Jadi video itu dikirim melalui WA group. Jadi ada guru yang membuat video, membuat sapaan, terus mengingatkan absen untuk hari ini. Karena kan kalau di TK kan beda ya sama anak-anak yang pendidikan lanjut gitu ya. Jadi kita benar-benar harus menyapa, kadang melalui voice note gitu. Pokoknya memberikan semangat-semangat tuh kalau masih pagi tuh kayak gitu harus disapa. Baik orang tua maupun peserta didik itu sendiri gitu. Kebiasaannya itu selalu pokoknya memberikan semangat untuk terutama untuk orang tua yang mendampingi anak gitu. Jadi itu pagi-pagi tuh kita tetap kasih waktu komitmen. Waktunya jam 8 ya kan, jam 8 sampai jam 11 gitu. Jadi itu jam 7.30 itu guru sudah mulai menyapa peserta didik ya, di kelompok masing-masing gitu kebiasaannya. Biasanya kalau di sekolah pasti kan ada budaya-budaya yang diterapkan di sekolah ya Bu. Itu misalnya kayak apa sih Bu? Budaya apa nih maksudnya? Kayak berdoa gitu atau apa? Ya, Ya, kultur dari TK Asolia itu sendiri seperti apa budaya yang Oke. Namanya aja sudah tentu TK As-Solihah. Berarti ini kita adalah TK Islam yang ciri khasnya juga pasti mengajarkan tentang nilai-nilai atau moral-moral ya, menanamkanlah cinta Islam sejak dini. Jadi kita mulai dengan pembaca doa ya, tiap pagi tuh pasti kita harus baca doa sebelum belajar. Terus kita ajarkan tuh biasanya hafalan doa harian atau surah pendek gitu. Nanti masing-masing kelompok tuh ada batasan hafalannya gitu. Kayak gitu. Budayanya itu budaya kita kembangkan tuh karena kita TK Islam, kita ada Iqra. Baca Iqra juga tetap walaupun daring. Jelas nggak suaranya? jelas Ibu. Jelas Bu. Ya. Walaupun kita PJJ, tapi tetap kita mengajarkan Iqra ya, nanti melalui video call biasanya gitu guru akan menyimak bacaan anak atau anak-anak mengirimkan video rekaman ya sedang membaca Iqra. Nah, nanti guru akan memberikan penilaian langsung gitu. Atau sesudah dikirimkan video, nanti guru akan memberikan penilaian sebagaimana ketika pembelajaran tatap muka gitu. Jadi anak tuh diberikan semangat. Semua namanya siapa nih? Atar, bagus sekali bacaannya. Namun panjang pendeknya gitu masih perlu diulang gitu. Diperhatikan lagi, diteliti kayak gitu guru-guru biasanya. Oh, masih tetap sama ya Bu ya? Iya, masih tetap sama. Masih harus sama. Jadi memang sebenarnya peran guru itu tidak tergantikan, susah. Jadi kalau anak TK itu kita emang benar-benar harus harus menyapa, memberikan semangat gitu tiap hari. Oh, iya.
Mm-mm. Lanjut ya Bu, untuk pertanyaan Ya. ketiga, kegiatan apa sih yang dilakukan yang dilaksanakan namun saat pembelajaran daring tidak dilaksanakan? Oh gitu. Nah ini dia biasanya yang susah itu kayak gini ya. Sebenarnya kegiatan bermain bisa dilakukan di rumah. Cuman ada kegiatan bermain yang tidak bisa dilakukan anak di rumah karena kendalanya biasanya itu alat, medianya, Terbatas ya media Bu ya? terbatas. Jadi kadang jadi kadang guru suka ngeluh ya. Oh, kita ini juga lah. Terus terang aja guru suka ngeluh gini, aduh gimana ya, kayaknya kita kalau mau mengajarkan untuk apa ya seni yang ini kayaknya nggak bisa nih karena medianya masa kita mau gitu banyak keluhannya gitu di kegiatan-kegiatan seni seperti kayak kita semua guru mau finger painting ya kan, berarti masa guru harus menyiapkan dalam satu kelas itu 10 anak seumpama guru harus menyiapkan, nah kan itu kayaknya itu kesulitannya sih Agak di susah. kegiatan-kegiatan agak susah. Makanya dicari kegiatan bermainnya atau lembar kegiatan yang mudah gitu. Karena Yang anak-anak itu sekiranya kan yang sekiranya bisa difasilitasi di rumah ya Bu ya? bisa difasilitasi dan sekolah juga bisa membawa alat itu. Jadi dari sekolah sudah menyiapkan alat-alat itu. Oh, Jadi gitu. bisa digunakan. Iya, kita kadang menyiapkan juga kan. Kalau yang mudah itu kan kita kayak origami bisa kita siapkan dari sekolah, gunting, lem, buku gambar, semuanya itu bisa kita siapkan dari rumah gitu. Ya pasti tidak tergantikan lah itu tadi saya bilang. Melalui jarak jauh. Tapi tetap berjalan. Kecuali nari dan melukis mungkin tidak. Jadi ikutnya aja dengan les membaca. Dari Ibu sendiri ya, Ibu Aan ya Bu ya? Dari Ibu Aan Iya, sendiri dengan Bu Aan. kendala apa sih Bu yang Ibu alami selama PJJ selaku guru yang ada di TKP ya Bu ya? Ya. Ya kendala kami mungkin kendalanya bagi orang tua yang bekerja atau orang tua yang misalkan yang bekerja ya, itu kendalanya mungkin waktunya, mungkin masa waktu mengajarnya karena di rumah juga kan suka ada nggak ngajarin ya, ada yang nggak, kakaknya juga kan sibuk, kakaknya online juga ya, kendalanya di situ aja. Jadi ibu-ibu merasa kerepotan. Kalau saya sendiri ya tidak begitu ada masalah. Nah, memang kurang apa ya? Ya kurang ini aja, kurang namanya kita nggak langsung gitu ya, nggak langsung dengan anak, kurang puas gitu cara ininya. Pelajarannya tidak seperti biasanya ya Bu ya? Bagaimana? Iya, kurang puas karena tidak langsung bertatap muka. Biasanya kan tatap muka langsung. Betul, iya tidak puas karena tidak langsung bertatap muka karena ya kalau misalkan langsung kan kita lebih enak ya face to face gitu. Apalagi kalau kita ngajarin ikro gitu kan, ngajarin baca. Ya kan kadang pengajaran orang tua kan beda gitu dengan kita. Mungkin ada yang metode yang mereka gunakan tidak sesuai, jadi membuat anak jenuh atau menjadi galau gitu ya. Lalu ya Bu ya, kalau dari Ibu sendiri, selama pembelajaran jarak jauh itu sendiri, Ibu punya kebiasaan atau ciri khas sendiri nggak ya Bu ya? Biar anaknya itu interest gitu terhadap pembelajaran yang diberi. Metodenya aja kita ganti. Jadi misalkan anak-anak yang ada satu kegiatan yang memang menarik, kita ganti. Ini misalkan di situ ada melompat. Jadi kegiatan misalkan kita menempelkan huruf atau ini di dinding dengan anak dengan cara melompat atau dengan cara melempar atau dengan cara melompat 1 kaki, 2 kaki atau melempar dengan bola yang
kita buat sendiri di remas-remas itu seperti menggunakan koran gitu kan. Jadi yang anak melatih anak juga ada di situ, ada motorik halusnya, ada motorik kasarnya, ada kognitifnya juga, ada bahasanya juga, mencakup semuanya. Dan biasanya kita memberikannya tuh gambar-gambar dan kita menariknya dengan warna-warna. Perinannya selalu yang menarik, ada gambar-gambar, ada warna yang lebih menarik seperti itu. Kalau misalnya nih ya Bu, kan lagi pandemi ini ya Bu ya, kadang karena sudah terlena juga di rumah, akhirnya kan anak impact-nya juga agak sedikit malas ya Bu ya. Jangan kan anak usia dini kita pun di rumah juga bosen nih Bu, jadi jadinya terbawa lah sama suasana rumah, malas juga. Itu dari ibunya sendiri biar anaknya itu interest atau mengikuti pembelajaran dengan baik itu sendiri gimana Bu? Untuk mengantisipasinya? Iya. Jadi kita nggak waktunya itu kita nggak batasin. Misalkan memang kita batasin sampai jam 12. Tapi bagi anak yang mudi, mereka itu kan biasanya nggak bisa digituin kalau dia waktunya lagi enak. Kita cari yang paling ini lagi enaknya kita ambil satu apa nanti lagi enak atau nggak apa-apa sore atau malam atau habis maghrib pas posisi mereka lagi enak, lagi seger, habis mandi gitu kan. Dan kita video callan, terus saya kasih motivasi juga kadang atau saya datangin ke rumahnya. Kalau memang yang terjangkau ya. Kebetulan memang zonanya nggak terlalu jauh kan. Kadang saya telepon, saya suka telepon, ayo sayang kerjakan gitu. Bisa kasih niat gimana udah selesai atau belum? Misalkan Bu ini lagi kurang ini ntar aja Bu ya nggak apa-apa atau kalau misalnya lagi nggak enak jadi emang nggak ada kayak batasan gitu waktu ya Bu ya? Jadi emang nggak ada batasan sebetulnya ada batasan waktu. Oh ada. Iya jadi kita kasih bagi anak yang memang nggak bisa dikasih waktu di apa ya namanya. Ya, bagi anak yang memang mudi, memang dia nggak bisa harus serius ngerjainnya gitu. Sekian pemaparan Zoom yang bisa saya tampilkan, sedikit banyak tentang observasi daring yang saya lakukan di TK Al-Solihah, Jagakarsa, terkait dengan pembelajaran yang dilakukan di TK tersebut. Poin yang bisa saya simpulkan terkait observasi yaitu TK ini sudah cukup baik dalam melakukan pembelajaran di tengah COVID-19. TK tersebut juga sudah mampu untuk membenari pembelajaran yang efektif dan efisien, walaupun dalam keadaan COVID-19 ini. TK ini juga memiliki guru yang berjiwa besar, juga berkompeten, serta bertanggung jawab kepada peserta didik. Setiap seminggu sekali di TK ini mengadakan kunjungan ke rumah atau home visit, agar anak tetap mengenal guru dan guru juga tetap tahu gimana perkembangan anak. Di TK Solihah ini tidak berkurang melainkan bertambah menjadi keringanan waktu pengumpulan bagi peserta didik untuk struktur organisasi di bawah yayasan. Seremonial tidak dapat dilakukan karena kondisi COVID-19 ini, tetapi guru selalu memberikan semangat kepada orang tua maupun peserta didik melalui video atau yang lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait observasi daring yang saya lakukan dikarenakan COVID-19 ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Yuka selaku kepala sekolah yang sudah mengizinkan saya untuk menjalankan tugas observasi ini di TK tersebut, dan Ibu Aan perwakilan dari guru TK Al-Solihah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Badrina Afi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.